Ya. Dia pernah marah waktu saya cium ya? Paling enggak kita sama-sama nyari jati diri. Kami dong. Kami. Wawan, ceruk itu. Saya Wawan. Saya Cerok. Saya Power Ranger. Saya Julpa. Kami. Ayo main sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kalapa dengan tema ngeduprak. Grupin dunia pramuka. Oke, kali ini saya nggak sendirian, bangkunya sudah panjang. Kita bakal ngeduprak bareng Cus. Apa sih Cus? Ngeduprak bareng Cus dan pendirinya. Penasaran? Langsung aja kita tonton obrolan kita sekarang. Oke Kak, coba dong kenalin satu persatu siapa aja sih nih 4 biru yang ada di depan kita. Kami dong. Kami. Wawan, ceruk itu. Saya Wawan. Saya Cerok. Saya Power Ranger. Saya Julpa. Kami. Ayo main sama gua. Dia belum bisa main sama kita Iya, ini. udah. Nonton dulu. Lanjut terus nih. Ya, ntar edit aja sendiri ya. Ini Kak Wawan, Ya. ceritain dong 3 orang ini siapa sih Kak? Kayaknya nih kan Kak saya Wawan aja yang bingung sampai sekarang. paling senior nih kayaknya di sini nih. Wah, saya ini umurnya baru 25. 25. 25. Sisanya Kak. 20 tahun yang lalu. Waduh. Iya. Jangan sisanya. Ya, ini adik-adik saya, binaan saya, alhamdulillah. Bos. Mereka sekarang jadi semua Jadi apa? Jadi gede. Oke, apa lagi nih? Siapa namanya Kak? Namanya. Yang ini Anderson. Nama Jangan lengkapnya Anderson Cerot. Yang ini Aswan Ashari. Biasanya saya manggil Owai. Yang sebelah sana Julfa Ahyar. Panggilannya Julfa. Jadi kita adalah Cus. Jadi Cus itu singkatan nama mereka Kak. Cus itu sebenarnya nama mereka. Kenapa nggak Wecus? Nah, dia nggak mau. Dia nggak ikutan saat itu. Dia nggak mau. Dia nggak ikutan. Ya, nggak lucu sih nama Cus itu kan. Nggak tahu udah nulisnya di sendal bekas. Boleh nemu kayak itu. Terciptalah Cus. Saya juga waktu itu nggak tahu apa namanya Cus. Tapi pikir-pikir, oh ternyata nama mereka. Tapi alhamdulillah dari nama di sebuah sendal ya mereka sampai saat ini masih terlihat akrab ya. Bahkan besarnya juga sama. Buat kakak-kakak Cus nih, menurut kakak Cus Kak Wawan tuh kayak gimana Kak? Ya kayak Kayak begini. Kayak begini. Ya begini ya masa yang gimana ya? Enggak, maksudnya kepribadiannya gitu kan kita nggak tahu nih Kak Wawan tuh yang kayak gimana. Kok bisa-bisanya? Saya sih yakinnya Kak Cus bertiga ini dididik sama orang yang lebih dari Kak Cus itu. Ya, yang baiknya dulu yang baik. Nah, boleh yang baiknya Kak Wai gimana Kak Wai, Kak Wawan? Satu kata. Satu Baik. kata. Baik. Kalau Kak Anderson? Good. Kalau Kak Julpa? Luar biasa. Luar biasa. Kak, Yang jeleknya enggak. mereka nggak usah di ini, kita udah tahu Kak. Kak Wawan, bisa nggak sih ceritain ke kita, kok bisa nih mereka dari ini Kak dididik sama Kakak dari kapan nih? Dari dulu sampai sekarang ya. Dari tadinya mungkin ya nggak kenal ya. Siapa? Ya iya. Apalagi yang ini deh. Yang ini luar biasa. Cuma Kenapa sayang. masuk luar biasanya? Hah? Dia akan saya bilang luar biasa tapi sayang. Oh, Ya. Gemuk.
Gimana ceritanya? Awalnya gimana? Oh, awalnya. Kok bisa nyampe seerat ini gitu-gitu Kak? Kayak dulu mungkin ada sebuah kata yang pernah saya bilangkan ke mereka bahwa mari kita sama-sama membangun gugus depan kita untuk lebih jaya. Karena waktu itu kita punya misi, yuk kita bangun BP lebih jaya. Makanya ada slogan BP Jaya, BP Jaya. Ini berarti dari satu gugus depan ya Kak? Betul. Bumi Majapahit itu Bumi gugus Majapahit. depannya apa Kak? Sekolah Ya. apa? Sekolah apa? SMP 219 Joglo, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya Kak? Iya. Kakak sebagai apa Kak pada kala itu? Pada kala itu saya masih seorang ya penegak ya, karena kelas 3 saya sudah dilantik menjadi penegak dan terus Kak, kelas 3 apa? ya Kelas 3 apa? SMP Kelas 3 SMP? ya kelas Wah, 3 bohong SMP banget. Iya, udah. sudah dilantik Masuk SMP-nya udah menjadi tua. ya karena memang waktu itu Jadi kelas umurnya 3 sudah masih tahu sendiri ya. Oh, Enggak, umur, maksudnya. iya. Jadi Nah, memang kita udah sudah- di SMP bohong kan? Rata-rata dan memang itu beda dengan yang sekarang. Kalau dulu dinyatakan mereka mampu untuk membina adik-adik ya, dari pembina itu langsung ya udah kamu bina adik-adik kamu, dipercayakan oleh kakak pembina. Berarti kan saya bisa bilang ini dari SMP ya Kak? Wah dari SMP, sampai karena saya bilang sekarang. 20 tahun yang lalu. Iya. Ya. Saya mau tanya ke Kak Julpan dulu dengan pertanyaan yang sama. Kak, hal apa aja sih Kak yang udah dilewati bareng-bareng mereka berempat? Mereka bertiga? Mereka bertiga. Kak Uwai, Kak Cerot, sama Kak Wawan. Kalau yang dilewatin udah banyak banget sampai Joglo, Iya, Bangan, bahkan Pesing, kabupaten juga kayaknya apa ya? Kabupaten, udah lewat lah. dari jalan Iya. berdua, bertiga, dari Bogor kemana itu? Udah banyak yang udah lewat. Yang dilewati. Kalau Kak Uwai ada nggak yang apa ya? Biar bahasanya enak nih. Yang dilakukan dengan mereka bertiga. Wah, kalau sama yang ini nih, isinya aib semua pokoknya. Soalnya diajarin mandi bareng panjang ya ini sama dia pada. Ya mandi itu anjing. Mari pakai baju dan hujanan namanya. Kalau sama yang paling pojok, ini yang paling Muda. Iya, paling muda. senior di Senior. SMP kita nih dulu. Cuman satu yang diingat. Nah. Apa? Oh, ayo. Ingat nggak? Yang diingat? Nggak ada kan? Kalau Kak Anderson sendiri gimana Kak? Apa tuh? Apa aja nih yang sering dilakuin sama kakak berempat? Ya, Yang paling asik, paling seru? kalau dua ke kiri, ya banyak lah, terlalu banyak kalau untuk diceritain. Kayaknya kita syuting 3 tahun juga nggak bakal cukup. Dia orang 20 tahun. Ya 22 tahun dari 98 ya. Iya. 98 Juli karena kan awal pendidikan baru itu kan bulan Juli. Hmm. Ya masuk 2019 kan awalnya Juli kalau. Kalau sama yang sebelah ya mungkin dia lebih tahu kali karena dia lebih senior. Kalau Kak Wawan sendiri? Yap. Ya apa ya, pokoknya buat mereka punya karakteristik yang berbeda dan penanganan juga beda-beda. Yang mana? Gigitan ular. Gigitan ular. Kalau yang ini sakitnya stroke. Yang ini Cika. Tapi yang jelas buat saya merasa bangga punya adik-adik seperti ini, sudah ikut menjadi bagian dalam pola pendidikan di dalam pramuka. Jadi ya luar biasa lah, karena tahu dari kecilnya ya kok yang begini sekarang jadi kepala sekolah, tawa saya kok bisa sih kepala sekolah. Sendiri aja ketawa ya. Gimana yang sangka ya? Yang begini saya tahu waktu sekolahnya, sekarang jadi orang baik itu bangga banget ya. Jadi tadi jahat kayak? Oh jangan lah. Ya, siapa yang tidak ngeri kalau pagi-pagi orang udah ada di sebuah jalanan dengan yang boleh dibilang dengan nggak tahu mau ngapain gitu loh. Terus anak mana lagi yang mau bakalan kena? Ya, setiap saya pagi berangkat kerja dengan istri akan selalu berbicara itu orang kemana lagi, itu orang kemana lagi. Ternyata sekarang alhamdulillah ya jadi orang. Kemarin gimana? Sekarang bersih
kan. Iya, dulu, iya dulu kotoran Dulu itu. kotoran. Terus nih Kak, ada nggak pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah lucu nih yang pernah terjadi atau susah dilupain gitu berempat atau bertiga dari Kak Julpa dulu? Kalau saya yang susah dilupain itu satu. Asik. Jangan sedih. Mau ke puskesmas kan di Gunung Gede. Kalau sama yang bertiga ada satu, yaitu tapi kejadiannya sama semua di Gunung Gede. Jadi kejadiannya seperti ini. Kita lihat di atas. Di atas. Cerita, iya. Jadi jam berapa kita? Jam 6 ya? Jam 6 ya? Jam 6 tiba-tiba teman saya menderita sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Itu badannya semua bentol. Akhirnya jadi seperti ini. Di sehari. Ya, itu luar biasa karena udah di gunung, udah malam, tiba-tiba ini kakak saya, kakak kedua, ini kakak pertama, tahu kan filmnya? Ini songgokau, dipakai, kunci. Biksu tahu? Itu perumpamaan kita. Jadi kakak yang ini dapatkan penyakit bentol-bentol. Wah, langsung kita panik nyari puskesmas. Di Gunung Gede. Ternyata sudah nyari-nyari, ternyata cuma karena kedinginan. Jadi semenjak itu Gak ada yang lagi. kalau yang ini penyakitnya beda sama kawan. Apa kak? Dengkul pindah. Itu gimana? Uratnya pindah. Oh, iya. Karena naik gunung gede juga terlalu sombong akibatnya. Jadi Makanya jangan sombong. naik gunung itu jangan sombong, kawawan itu sombong. Dibilang jangan bawa termos, dia bawa termos, tapi luar biasa. Akhirnya dengkulnya pindah. Gimana? Jadi, Bisa Kak- Tom? Dari kawah ya? Dari Jawa gimana? Susah. Udah kebanyakan banget soalnya. Cuman yang paling nggak bisa dilupain ya waktu lomba rally dulu. Rally. Oh iya. Sepeda coy. Ingat coy. Bisa, kan gue bisa. Gimana bisa ente bisa sama ada coy? Dia bisa di tengah-tengah, dia Oh, harus Cok. latihan jamnas. Hah? Yang banyak kempes. Ya emang ada deh. Ceritain dulu. Kita berantem dulu. Kita mau lomba nih ceritanya, lomba rally. Nih gara-garanya yang nyuruh. Bukan. Bukan? Temennya yang Orang Temennya yang berantem. disuruh lomba rally, kita masing-masing kan disuruh bawa sepeda. Ternyata kawan-kawan ada yang nggak punya sepeda. Batasan sepedanya. Akhirnya mau nggak mau saya disuruh ngambil sepeda di rumah. Ayo Jul, anterin. Ngambil sepeda. Emang rumah lu mana? Nih, saya tunjukin aja gubuk bapak saya. Setelah itu ngambil sepeda, kata dia apa? Di dalam hatinya dia ngomong sih. Dia bilang, kasihan banget sih wahai rumahnya gubuk. Dia ngambil sepeda, jalan ceritanya. Dulu ada Arif juga ya, Arif. Begitu jalan ada yang kempes, kompa dulu, kompa. Ini kayaknya pertanda kita menang, nggak kata Arif gitu kan? Akhirnya kita jalan lagi, sepedanya bocor saudara-saudara. Jadi lombanya mah jangan dua orang hilang lagi nambel, yang ngomong mah lomba. Udah gitu posnya lewat. Udah itu posnya hilang lagi satu. Awalnya sombong lagi. Wah ini udah kita yang menang, orang cuma sendiri doang. Nggak taunya banyak begitu di wali kota. Mungkin itu kalau dari saya. Intinya itu pengalaman yang tidak perlu diingat. Siapa? Dari Saya. Ya sama sebenarnya sih intinya sama kayak Kak Uwai. Ya terlalu banyak untuk yang diingat, namanya 22 tahun ya bersama. Emang bersama ya? Beli gue. Ya aduh kenal 22 tahun ya
lebih dari separuh, gua sejumat 2 jumat lagi ya kenalnya. Tapi kalau saya yang paling berkesan mungkin yang itu. Jorok ah. Ya kejadian lucu di SMP 1 kalau saya. Sampai satu mana nih kak? Tangerang, Tangerang kota. Oh iya. Ya kita lomba, kita 2000 ya? 2000 apa 4 waktu itu? 2000. Kita lomba 2000 ke sana naik mobil 1 kijang. Kijangnya kijang apa dulu? Gue ngobrol tuh. Bukan, tambah. Itu. Kita 2000 naik mobil itu sama plus pembinanya. Gimana tuh kak? Dia SMP 1. Dimuat-muatin. Dimuat-muatin. Pokoknya muat, intinya nyampe kita ke sono. Di tengah-tengah lomba ada kejadian lucu ada kelas. Bapaknya datang ya kan nyari. Edi mana Edi? yang bikin lucu itu bapaknya datang bawa metro sendirian. Nah, kita berangkat ke sana desek-desek. Kita naik kijang. 2000 waktu itu 10 orang ya, masih 10 orang belum 8. Jam 9 si Edi Dijemput sama bapaknya. pakai metro mini. Pakai metro 70. Kosong lah, kita kesel banget. Saya ini lomba belum kelar, kalau untung waktu itu belum kayak sekarang ya nalarnya ya. Jadi jemput aja biasa, dia pulang aja biasa. Kalau saya mungkin itu ya kalau lomba itu. Kalau dari kak Wan? Dari saya apa ya? Ya saya hanya bangga aja sih. Bangganya yang gua ini kan satu-satu jadian sama pramuka. Yang ini juga jadian sama yang pramuka. Nah ini belum jadian sama pramuka. Doain aja semoga jadian sama pramuka gitu. Sama bambu gitu, sama bambu. Marah. Banget ya. Jadi adik-adik saya ini boleh dibilang ya pramuka tulen, terus pasangannya juga pramuka tulen gitu. Alhamdulillah sih. Dan saya merasa senang dan bangga mereka bisa menjadi bagian dalam mengisi generasi bangsa ya. Apalagi ada kepala sekolah itu luar biasa banget. Pelatih. Terus yang ini calon kepala sekolah cuma nggak tahu sekolah mana. Pelatih. Hah? Pelatih. Pelatih Jakarta Barat. Oh, pelatih Jakarta Barat. Saya insya Allah akan dilatih ya. Oke kak, dilanjut nih. Pernah nggak ketemu gitu di satu event lomba yang sama? Kalau misalnya ketemu, gimana nih perasaannya? Bawa pangkalan yang berbeda atau gimana gitu? Emang kita pernah ya ngirim sekolah yang Eh, kita Oh, pernah punya ya? adat kalau kita datang bareng berarti harus ada yang mengalah. Enggak begitu adatnya. lagi ngadat. Lagi ngadat. Adatnya adalah emas katakan emas. Jangan disepuh. Iya. Yang bagus biar dia juara. Maksudnya? Ya kan kita bareng-bareng. Maksudnya baik. Oh iya. Ya alhamdulillah sih kalau lomba bareng kayaknya dua-duanya selalu hasil. Yang di bawah selalu hasil. Selalu hasil. Juga kita nggak pernah misahin. Yang kita bina walaupun beda sekolah, lomba tempat sama kadang-kadang latihannya kita barengin. Yo bareng-bareng. Jadi biar nggak ada dia di ajarin ini enggak. Sampai lomba yang terlihat kayak misalnya yel kita samain. Biar juri yang menentukan. Karena kan Sama takdir kali ya. sama duit kayaknya. Sama dia. Ya kalau bayarannya gedein sono. Ini kawan. Oh iya benar. Setuju nih saya. Itu logikanya kan. Oke lanjut kak. Buat kak Wawan nih, gimana kak caranya ngebina kakak yang di depan saya ini bisa sampai tetap kompak nih sebegitu lamanya? Ya alhamdulillah sebenarnya masalahnya cuma satu, gampang kalau menurut saya. Jangan jauh-jauh. Ya, tapi tetap satu. Coba kalau dia di Maluku, Papua nggak masalah. Ya alhamdulillahnya kan deketan terus. Saya pindah dari Jakarta Barat ke Tangerang di Cipondo, jadi dekat. Ini di Joglo, ini di Joglo ya. Alhamdulillahnya ya nggak terlalu jauh. Ada adik saya yang jauh. Saya pernah ketemu ketika saya sedang berada di Makassar. Dia nggak taunya, bukan Makassar, di Nusa Tenggara. Tarakan. Oh, Kalimantan. Tarakan ya Kalimantan Utara.
Itu ternyata ada adik saya, dia menjaga perbatasan. Ya. Dia gimana mau nyatu orang jaga di situ, dan ternyata dia punya keluarga juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang saya menerapkan bahwa sesuai dengan motonya, apa motonya? Not the first. Bukan yang terbaik, tapi Bukan yang pertama. bukan yang pertama tapi yang terbaik. yang terbaik. Kita selalu mengadakan pertemuan, dan kita juga alhamdulillah dengan kecanggihan zaman kita punya grup, di mana grup itu dari beberapa angkatan masih ada sampai sekarang. Jadi komunikasi masih berjalan, bahkan sampai yang sudah menikah, terus ya ada juga yang sudah almarhum. Masih satu. Ya kita sampai tahu seperti itu. Jadi alhamdulillah ternyata yang selama ini mungkin kita sering bersama-sama, mereka yang sampai sekarang masih ingat lah dengan kita. Nah, ini Kak. Emang nanyanya sama siapa? Ini ngupasnya cepetan. Kak, ini saya punya satu pertanyaan yang saya tujukan kepada keempat-empatnya. Dalam artian satu orang satu pertanyaan. Mulai dari kawan. Di setiap book udah kita masukin pertanyaan. Silakan Kakak Wawan pilih pertanyaan yang mana yang pengen diambil atau book yang mana yang mau diambil. Di situ ada pertanyaannya. Silakan Kak Wawan. Gandeng. Itu di dalam mau. Ada buku. Emang masih di dalam kunci. Kirain buat Bos, dapat motor. Dibaca dulu Kak, dibaca dulu Kak. Dibaca dulu. Wow, saya baca nih. Iya. Siapa di antara kalian yang paling banyak kisah konyolnya? Tengok. Tiga-tiganya konyol. Siapa yang paling banyak? Saya bingung ya, karena sampai sekarang mereka semua juga konyol. Jadi nggak ada lah, salah satu nggak ada. Semuanya juga masih. Konyolnya dalam bentuk apa nih Kak? Ada bisa dicontohin nggak? Tindakan apa yang bikin mereka tiga-tiganya kelihatan konyol? Kayaknya balas dendam kali ya. Ya mungkin, ini kan hanya intermezzo ya. Ya mereka dulu kan merasakan kalau saya mendidik mereka dengan penuh kekonyolan. Ya tadi kakak lihat, saya pun makan ya seperti itu. Ya dulu memang saya ngajarkan seperti itu. Artinya di antara kita itu tidak ada rasa apa ya, geli atau apalah. Yang jelas, yang ini kita makan semua. Apapun yang kita temukan hari ini adalah rezeki kita. Nah, maka kalau saya suruh milih siapa, ya konyol. Tapi karena ini pilihan, ya kan pilihan ya. Iya, Pilihan betul. itu paling satu kan? Harus Nggak ada. satu. Yang ini. Ngomong panjang lebar ini. Ya, siapa yang paling konyol ya ini sebelah saya. Karena Kak Anderson ya Kak? ya Kak Anderson. Itu- Dia mikir pulang dari sini, kenapa dia bilang dia paling konyol. Silakan Kak Anderson, pilih salah satu soal yang ada di dalam. Udah, itu udah. Pilih. Udah, tinggal tiga yang ini. Aduh, nggak bisa. Ini harus kakak pertama ya kan? Oh iya boleh Kak. Padahal saya pengen ngambil ceknya dulu gitu Kak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tang tingtung yang mana yang beruntung? Ini udah setting nih buat siapa? Iya. Ini kan pertanyaan tambah-tambahan. Buat tambah dua. Ayo. Dibacain juga. Iya bacain Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman ya anak kalian yang paling jago di bidang teknik kepramuggaan. Ntar ada teksnya di bawah. Ada. Jadi benar. Ada. Siapa di antara kalian yang paling jago di bidang teknik kepramukaan? Kalau ini saya jawabnya Julpah. Kak Julpa ya Kak? Iya. Berarti Kak Cerot nggak jago? Bukan nggak jago. Belum jago. Kurang jago. Kan yang paling jago. Kakak kedua. Tapi bentar ya kuatinya. Bentar, dia nungguinnya kasihan. Padahal bukan produk sponsor itu Kak? Bukan produk sponsor. Kan kita nggak nyebutin merek. Oh iya. Saya bilangnya kuati. Bukan ngambilnya yang itu. Oh iya. Tuker deh. Udah itu udah. Salah ya. Oh. Ini pertanyaan tentang cinta nih Pak. Kenapa jam mulu? Enggak kan pakai. Berarti kan cinta. Iya benar. Bos, jangan ketawa dulu.
ceritain dulu. Saya nggak usah bacain pertanyaannya, saya jawab aja. Ya oke. Kok nggak dibaca? Parah lu. Pernah marah, kesel satu sama lain, sama siapa dan ceritain. Enggak, ini cerita acara apa sih kita nih? Kita digoreng-goreng doang, dikumpulin ini kayaknya. Pinternya lagi dikumpulin lagi saksinya. Udah. Cepet Udah dijawab. Udah mau habis. Oh, udah mau habis. Namanya berteman, berkawan, sahabat, ya pasti pernah lah. Saling marah, apalagi saya. Saya paling sering marah. Iya. Bingung kan marahnya kenapa? Ya marah aja. Sama siapa? Sama siapa ya? Dia pernah Ya. marah waktu saya cium ya? Sensor. Enggak sih waktu itu Gak marah. enggak marah sebenarnya. Lagi ya. Adu persepsi ya? Iya. Ada argumen. Sama siapa? Bentar dulu lah. Saya jawabnya bentar belakang Semua sebutin lah. namanya. Ya sama Kak Wai saya pernah marah, sama Kak Julfa juga saya pernah marah. Pioneringnya Pionering kita. Oh iya. Oh udah dipakai ya. Marah-marah dia. Marah-marah. Ya intinya marahnya nyari yang terbaik. Karena sebelum dikeluarin kita biasanya memang seperti itu debat dulu. Berarti marahnya atau keselnya cuma karena Beda pendapat aja. beda pendapat di bidang pramuka ya kan, nggak ada yang lain gitu. Apanya mau diributin? Iya ya oke. Pacaran Kalau- ya nggak pernah ngerebut pacar orang dia. Iya benar iya. Setuju sih saya ke situ. Tapi kalau yang marah biasanya pacar-pacar kita. Iya betul. Betul. Pacar-pacar kita Iya, yang karena dia main apa ini? Istrinya marah. Iya. Silakan ya coba ambil pertanyaannya. Pertanyaan terakhir. satu doang Satu doang. Kayaknya kosong ting itu. Di antara kalian siapa yang paling ngeselin, lelet, dan susah? Yang besar. Susah dikasih saran. Susah apa yang besar? Kalau yang susah dikasih saran, Kak Wawan. Iya. Karena dia senior gue. Bingung mau ngasih saran juga apa aja udah duluan. Kalau yang ngeselin, lihat ini Kak Cerot sama Kak Wawan kalau lagi berantem. Jadi Karena ini kalau berdua ketemu berantem mulu. Kalau yang lelet nggak ada, karena kita semua besit. Ada sih teman kita, namanya Kak Tit. Apa? Iya. Iya. Oke kak, kita udah cukup panjang lebar kalau ngidul. Saya pengen ada pesan-pesannya dong kak. Biar gimana sih? Mungkin nanti semuanya kita kasih kesempatan untuk berbicara. Gimana sih biar persahabatan di pramuka atau mungkin kakak dari dulu dari regunya utuh nyampe sekarang, dari satu regu isi berapa, tinggal kakak bertiga dari dulu sampai sekarang, gimana caranya? Coba Kak Wai kak, silakan ya kasih pesan-pesan ke teman-teman yang lain biar. Isi berapa? Sebenarnya kita pernah pisah sih ya. Iya. Pernah pisah. Bisa Waktu Mas. di antara kita bertiga lulus, paling enggak kita sama-sama nyari jati diri. Saya kerja, Andersen kerja, Zulfa kuliah. Walaupun kuliahnya nanti kabur-kaburan ke rumah saya, anterin yuk katanya. Ya pesannya sih cuma jaga hati aja, jaga perasaan. Ya. Misalnya memang teman kita tipikalnya cablak, ya emang begitu tipikalnya, jangan ambil hati. Tolen aja mentah-mentah. Kalau nggak begitu nggak asik ya. Kalau nggak begitu nggak asik. Kalau berteman mulus-mulus aja takutnya malah meledak. Berarti kalau pertemanan ada cekcok atau masalah nggak jadi masalah gitu kak? Nggak pernah ada cekcok di antara kita. Cekcoknya itu kita Nggak pernah ada lah, kan kita adanya Kak Wawan. Iya. Kalau boleh tahu ceknya orang mana ya? Kalau buat Kak Julfa gimana kak? Kalau saya ada
5 huruf. SULAP, jujur. Sulap jujur. Jujur dalam bentuk apa nih kak? Ya jadi kalau bersahabat tuh harus jujur. Rod, kapan nikahnya? Harus berani menyampaikan, jangan dipendam dalam hati. Rod, cari apa Rod? Kayak gadis tunggu ya. Iya. Buat sahabat-sahabat apa? Tunas kelapa manusia tunas kelapa. Tolong ada Pak Aniseng, pelatih Jakarta Barat, masih jomblo. Buat kadang sendiri gimana kak? Move on, Sen. Jangan terlalu cinta sama kita berdua. Kalau batal tim. Bentar dulu ya sebentar, saya buka ini dulu. Udah. Dibuka lagi. Lah udah kan tadi udah bilang udah. Iya pesan-pesannya gitu kak. Kalau masalah marah dalam berteman apalagi cukup lama, itu satu yang wajar ya. Kalau menurut saya, jadi namanya beda kepala, pasti beda isinya. Kalau isinya sama gak usah nanya, karena udah pasti jawabannya sama ya. Betul. Ya kan? Nah iya, jadi kalau ada misalnya ada marah segala macam namanya berteman, kalau mulus-mulus aja gak seru. Dan kalau ini malah jadi puncak, takutnya Marahnya jangan lama-lama. Bim. iya marahnya jangan lama. Kalau perlu pada saat marah tinggal aja. Tinggal. Ini marahnya dia nih. Dia kalau lagi Iya, balik lagi. kelihatan dia marah, pokoknya kalau dia pergi dari kita, wah dia ngambek nih. Paling balik lama banget 2 jam. Makanya saya selalu makanya saya selalu dirantai. Kalau buat kawan nih yang mungkin ngejaga ya yang paling senior dibanding mereka, kok bisa gitu? Apa kakak juga ikut mengarahkan mereka atau gimana? Sekaligus pesan-pesannya kak gimana? Siapa tahu kayak kami aja nih, kami punya tim, semoga tim kami juga sesolid kakak Cus dan pendirinya. Apa ya, saya juga bingung, tapi yang jelas mereka kayaknya udah pada gede, mereka udah tahu mana yang terbaik, dan ya selama ini alhamdulillah mereka menganggap saya adalah orang yang katanya paling tua. Emang? Katanya. Jadi ya kalau ada keluh kesah dari mereka ya selalu minta ke saya, dan alhamdulillah ya apabila yang saya udah turun ya alhamdulillah baik lagi. Dan selama ini kayaknya nggak pernah sih ada marah-marahan, nggak ada yang sampai gimana-gimana, lempeng-lempeng aja lah. Toh nggak ada duitnya kalau bahasa kita bermusuhan. Kalau bermusuhan dapat duit mungkin kita jadi musuhan ya. Iya. Kalau orang Karena kan selama ini yang kita pegang adalah komunikasi. Alhamdulillah komunikasi baik, lancar. Terus kadang-kadang juga kita sering bertemu seperti hari ini. Ya alhamdulillah. Jadi adik-adik saya selama ini ya belum saya lihat saya dengar berantem apa gimana enggak. Hanya kebetulan yang memang pisah itu adalah mereka yang bekerja jauh. Kalau yang dekat-dekat di sini masih kumpul. Itu aja. Menurut Kak Wawan, persahabatan di dalam pramuka itu penting enggak? Penting lah. Ya. Jadi kalau saya pernah baca apa artinya teman dan sahabat. Kalau teman katanya selewatan, tapi kalau sahabat adalah Kompong. Nah kan persahabatan jadi kepompong. Bagaimana? walaupun mereka adik-adik saya tapi tetap sahabat saya. Jadi bersahabat jangan melihat ya tinggi, pendek, kurus, gemuk, nggak boleh. Tapi harus lihat muka, Bos. Ya. Sini kalau. Jadi alhamdulillah seperti itu yang saya terapkan. Dan satu lagi, di adik-adik saya ini mereka tidak merokok. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas memang saya juga tidak merokok dan mereka juga tidak merokok. Itu adik-adik saya. Keren kan? Selain itu apa kak? Ini baru saya temuin dari tadi ngalur ngidul. Hah? Yang paling bagus ini doang. Adik-adiknya nggak ngerokok. Ya. Nah itu doang. Ada lagi nggak kak? Satu hal yang paling positif yang wajib ditiru oleh anggota-anggota pramuka di sana. Yang pertama masalah ibadah ya. Dulu yang paling dablek dia mas. Dablek. Kalau suruh sholat susah banget. Kalau saya suruh sholat jawabannya iya bos.
Udah pernah. Udah pernah. Mungkin dia kena dapat hidayah kali ya. Dapat hidayah apa malah? Belum dapat. Oh, belum. Juleha Hidayah juga belum dapat. Siti belum dapat. Siti apa lagi? Hidayah Juleha belum. Jadi saya menekankan Dulu pernah dia selalu- punya hidayah. selalu apa? Asia ya Mas. Sholat. Ya. Karena kalau sholat itu udah tiangnya agama. Kalau sholatnya tertib, insya Allah. Ya tadi tuh persahabatan kayak apa juga. Kalau sholatnya tertib, karena akan dilemahkan hati kita. Artinya bersahabat lebih mudah. Makanya saya menekankan mereka sholat. Alhamdulillah sholatnya sudah bisa ya, tambah lagi. Dan memang dari SMP mereka tidak merokok. Merokok, Pak. Merokok saya. Kakak, saya ngumpet-ngumpet jujur ini, ngumpet-ngumpet Baru ngerokok. kali ini dia ngomong. Saya ngerokok sampai lulus STM masih ngerokok. Sekitar. Tapi memang sejak dekat-dekat saya mereka tidak merokok. Iya, Enggak pengen semenjak kakak ini enggak pengen kakak dikompor-komporin. lihat. Semenjak kakak ini dikompor-komporin, kalau main Oke Kak, udah banyak banget ilmu yang bakal kita dapetin, keseruannya, kelucuannya, ilmu-ilmu tersirat dan tersuratnya. Terima kasih buat kakak-kakak berempat. Semoga kakak-kakak berempat sehat terus, Amin. tetap bersahabat sampai Kak Cerot punya pasangan, Amin. punya momongan ya. Lah udah gitu dong. Semoga Hidayah sama si Juleha juga ikut-ikutan. Enggak mah. Masa sampai dia punya anak terus kita sahabatnya selesai? Ya kan nanti anak yang lanjutin. Ntar dari cus jadi apa gitu. bapaknya musuhan gitu. Oke, terima kasih kakak semuanya. Sama-sama. Biar asik. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Kedua sih kok nggak